Ini at Ace Gen 4 mau squad apa Pak? Karena udah kenceng banget. Kalau dari GPU 49% lebih kencang. Wow. Let the quest begin. Halo semuanya, halo selamat datang Bapak Susanto, selamat datang Mas Mikael, apa kabar? Baik. Ini adalah IQ Talks. Ini podcast pertama kita nih Pak, kira-kira ya kan? Pertama dari sekian ribu. Sekarang ya, benar. Enggak sih, jadi sebenarnya kalau IQ Talks ini kita tuh pengen coba sedikit ngobrol-ngobrol santai lah mengenai teknologi. Karena kan kita tahu bahwa sebenarnya IQ kan punya semangat IQ on and on kan. Iya. Iya kan, bener banget kan, karena spirit untuk mengeksplorasi lah, termasuk salah satunya teknologi itu sendiri. Iya, sudah Tentunya. Bener ya kan, kita coba sapa kali ya penonton di rumah kali ya. Dah, jadi kenalin nama aku Radit, ya kan. Aku di sini adalah sebagai Questmaster. Sekarang ini kita kedatangan Bapak Susanto dari Qualcomm Indonesia dan juga Mas Mikael dari Gadget Apa. Jadi sekarang ini tuh kayak kita lihat ya Pak ya, teknologi smartphone itu kan sangat apa ya, di Indonesia tuh sangat cepat sekali ya kan. Iya. Nah, salah satu utamanya itu kan prosesor atau SoC itu sendiri. Itu menjadi salah satu daya tarik lah dalam segi performance. Jelas banget kan? Jelas banget ya kan. Nah, salah satu pemain terbesarnya di Indonesia ini adalah Snapdragon nih. Ya kan. Nah, aku pengen tahu dulu nih dari Mas Mikael nih. Kalau kita ngomongin Snapdragon itu apa sih yang ada di pikiran Mas Mikael? Pikiranku ya, Snapdragon itu sinonimnya adalah powerful. Oke. Kuat. Oke. Yang terkuat, yang terbesar, yang terhebat lah Pak ya. Snapdragon itu Pak. Oke. Iya. Kenapa kok bisa punya asumsi atau persepsi bahwa itu powerful ya, Mas? Ya, kita lihat aja sejarah perkembangannya Snapdragon-nya. Itu selalu jadi yang tertinggi atau minimal banget itu dipakai di HP-HP flagship. Oh. HP flagship, HP performance, HP gaming. Dikenalnya apa? Pasti Snapdragon-nya chipsetnya. Oke, Pasti itu. termasuk di IQ 13 ya. Masuk banget. Benar. Jadi emang udah terkenal lah ya dipakai di Sangat. flagship itu sendiri kali ya. Sangat. Oke, kita coba ya, kita tanya dari langsung suhunya langsung nih dari Qualcomm nih. Ya, gimana Pak? Sebenarnya Snapdragon itu apa sih Pak? Sebenarnya kalau kita coba jabarkan gitu. Iya, benar. Jadi kalau Snapdragon sendiri itu equals dengan tadi senada dengan Mike sampaikan, yaitu performance. Tapi Snapdragon itu equals dengan premium experience. Oh. Iya, jadi premium experience pasti harus didukung dengan performa yang tinggi. Oke. Tidak hanya performa yang tinggi, tapi experience yang dirasakan itu harus juga berkualitas tinggi. Dan juga hal yang penting dari sebuah experience yang premium itu performa yang tinggi, tapi daya tahan baterainya tetap harus bisa irit. Efisiensi ya, efisien juga ya Pak ya. Betul. Kalau boleh tahu kenapa tuh Pak arahnya ke situ ya? Maksudnya performance tinggi, baterai efisien. Kalau boleh tahu kenapa ya arahnya Snapdragon ke situ ya? Jadi saat ini kita pakai smartphone itu kan udah untuk berpuluh-puluh Segala case macam ya. lah. Nggak hanya untuk teks saja. Nggak hanya untuk motret, tapi banyak banget yang kita lakukan. Bahkan udah ada istilah kita nggak bisa hidup tanpa smartphone. Oke. Udah mulai sadar ya. Iya, Lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan smartphone. Pak. Nah, itu benar Ketinggalan juga. dompet, biarin aja deh. Oke. Tapi ketinggalan HP balik lagi ambil rumah. Benar Ya kan? juga. Nah, ya itu karena banyak sekali yang kita lakukan dengan smartphone. Yang pasti nelpon, teks itu udah pasti ya kan. Tapi sekarang navigasi, mau ngapain, mau pergi ke satu tempat pasti cek dulu ke Maps. Mau belanja cek dulu harga, bukan ke toko tapi lihatnya ke e-commerce. Jadi banyak sekali yang kita lakukan dengan smartphone. Saking banyaknya itu seakan-akan tangan kita tuh nggak pernah lepas dari smartphone. Ya kan? Saat kita pegang smartphone itu udah langsung pasti kita sedang melakukan sesuatu. Maka dari itu performa yang tinggi itu harus diiringi juga dengan daya tahan baterai yang hemat juga. Kalau enggak kan pagi full, siang udah ngecas. Itu tidak premium. Oke. Itu tidak premium tentunya. Nah, jadi pengalaman yang premium itu baik untuk
pada saat kita bekerja, mungkin juga bermain, smartphone juga buat Buat main. game, Buat main game game, juga, ya kan? ya, untuk cari duit juga. Nah, itu Benar, juga benar, penting. benar. Bikin konten semuanya. Saya. Iya, smartphone buat cari duit, harus kamera memiliki hasil foto dan video yang bagus, yang kualitasnya tinggi. Dan banyak sekali lah buat entertainment, kita denger lagu, denger musik yang kualitasnya semakin lama semakin tinggi. Lalu juga mungkin untuk kita gunakan smartphone tersebut untuk kita bikin konten yang resolusi sekarang udah sangat tinggi ya, udah sampai 8K bahkan ya. Jadi dengan performa makin tinggi, tuntutannya juga makin tinggi. Oke. Ya kan? Nah itulah yang menyebabkan performa atau kemampuan dari SoC itu menjadi sangat penting. Menarik ya. Berarti otaknya semuanya di satu chip itu ya Pak ya? Betul, karena apapun yang kita lakukan dalam sebuah smartphone itu tergantung pada otaknya ini. Otaknya ini. Betul. Oke. Nah mungkin kita juga tanya kali ya dari penonton yang ada di rumah ya, kenapa kok kalian semua suka sama Snapdragon? Ya kan, mungkin bisa tulis tuh di kolom komentar ya nggak sih? Jadi kita bisa saling sharing satu sama lain ya kan. Nah kalau Mas Mikael sendiri nih ya kan, gimana ngelihat perkembangan Snapdragon sekarang ini di Indonesia? Snapdragon makin menjuarai sih, apalagi sejak munculnya Snapdragon yang terbaru ya. Dan itu bikin kagetnya adalah kok peningkatannya eksponensial sekali. Dari satu generasi ke generasi lainnya naiknya kok jauh ya? Kenapa segini jauh ya? Ada apa? Kok bisa jauh banget kayak wow, kaget aja. Dari generasi sebelumnya ke generasi terbaru. Segini peningkatannya Amik ya. Yakin kita nggak salah data kan? Enggak, segini. Nggak salah beli HP kan? Iya, kayak, wow, kok kenapa segini tinggi ya? Tahun depan mau setinggi apa? Gitu sih, sampai pikiran saya tuh begitu. Ke tahun depan tuh mau setinggi apa? Kayaknya dulu kita ngeliat skor Antutu Pak. Nembus 1 juta tuh susah ya. Iya. Sekarang udah biasa banget. Sekarang, ya. 1 juta. Berikutnya, sudah 2 juta. Tunggu gimana? Oke. Tapi dari Snapdragon sendiri ke pressure nggak sih Pak? Maksudnya kan kalau tiap tahun itu kan harus ada peningkatan. Sekarang udah kenceng banget nih, ada pressure nggak sebenarnya? Sebenarnya peningkatan itu kan bukan teknologi tahun depan baru dipikirin sekarang, enggak. Oke. Tapi udah beberapa tahun yang lalu. Udah ada roadmap-nya lah ya. Memang demikian, jadi perkembangan teknologi di smartphone itu memang cepat. Dan Snapdragon selalu datang dengan inovasi-inovasi yang baru. Jadi nggak sekedar kencang aja gitu, tetapi juga datang dengan fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan oleh para pembuat smartphone seperti iQOO untuk membuat satu fitur yang berguna buat para penggunanya, para usernya. Gitu. Jadi selalu update juga ya kan dan sebagainya. Nah, ngomong-ngomong masalah update nih Pak, ya kan sekarang kan di Indonesia nih ramai banget nih ngomongin AI, ya kan. Terus aku juga lihat di Snapdragon ya kan, itu kan selalu ngomonginnya adalah perkembangan AI dan sebagainya. Nah, kenapa ya Pak ya itu fokusnya ke situ? Apa melihat masa depan AI atau gimana gitu? Ya, AI saat ini mungkin dalam waktu 2-3 tahun belakangan ini sering sekali disebut-sebut ya. Jadi tidak hanya sekedar disebut-sebut aja, tapi pemanfaatannya itu sekarang juga sudah banyak. Dan bahkan sebenarnya kita sadari atau tidak sadari, kadang ada orang saya nggak mau pakai AI, sebenarnya dia sudah pakai AI juga. Bahkan dalam hal-hal yang sederhana seperti pada saat kita mengambil foto, itu pun AI sudah bekerja. Ya kan? Pada saat kita mengambil foto dalam cahaya yang minim, atau pada saat kita memotret dengan gerakan yang mungkin kita nggak sempat fokus lama-lama lah, langsung point and shoot. Nah, itu juga AI bekerja agar hasil yang dari foto tersebut itu udah bagus meskipun minim waktu untuk setting atau setting cahaya dulu, pasang lampu. Nah, seperti itu. Jadi sudah banyak pemanfaatan AI. Mungkin nggak hanya di situ. Kadang-kadang pemanfaatan AI itu juga misalnya untuk kita searching foto, hasil foto. Benar. Ya kan, hasil foto pun sekarang udah bisa diklasifikasikan berdasarkan muka, wajah misalnya. Jadi yang pakai wajah ini keluarin semua. Nah, karena kita mau nyari kan kalau udah ribuan foto kan susah ya. Tapi kalau udah disortir
berdasarkan wajah. Nah, jadi cepet nih ketemu. Seperti itu. Dan bisa Jadi dinamain, Pak. jadi namain Bisa juga. dinamain namanya wajah ini siapa? Siapa? Ya benar. Langsung benar, dia benar, benar. klasifikasikan lagi. Benar. Itu Pantas sangat kalau kita lihat di membantu. album tiba-tiba kok tahu aja ya Iya. gitu ya. Loh, kok tahu aja dia. Oke, oke. Jadi dengan AI itu aktivitas kita akan menjadi lebih mudah, lebih lancar juga. Oh. Jadi dia bantu kita seperti asisten. Mungkin yang perlu kita coba klarifikasi di sini tuh AI itu nggak hanya sebatas asisten yang kayak beberapa fitur-fitur yang ada di market gitu ya, tetapi optimisasi yang ada di mesin itu juga AI Iya. juga ya Pak ya. Betul. Ya kan, ya kan. Dia Seperti bisa itu. tahu kebiasaan kita ngecas Betul. handphone itu jam berapa. Betul, charger dan sebagainya itu sampai itu ke-record juga gitu ya Smart kan. charging ada. Iya. Smart chargingnya itu. Nah kalau Mas Mikael sendiri nih gimana nih ngeliat perkembangan AI gitu di Indonesia? AI akan ada di mana-mana. Ada di mana-mana ya? Di mana-mana. Kayak semuanya pakai AI. Semuanya sebenarnya. pakai AI, mau dari smartphone, bahkan mungkin mikrofon, Hmm. televisi, semua akan masuk ke dunia AI sih, mau tidak mau, karena emang sudah segitu masifnya dan segitu diperlukannya, Oke. gitu. Jadi AI memang salah satu langkah yang harus kita tempuh kalau kita mau maju. Oke. Gitu. Oke. Menarik. Jadi ngomongin AI kita. Iya. Kemana-mana nggak apa-apa. Tapi is a part of Teknologi. Snapdragon teknologi Iya. di Teknologi. Qualcomm juga di Snapdragon juga ya kan. Nah, aku kan lihat ya Pak ya. Mungkin kita gitu kan pemerhati teknologi udah paham lah ya kan. Kalau di Snapdragon itu ada beberapa lini-lini. Ya, Ya kan ada 4 series, ada 6 series, ada 7 series sama 8 series ya kan. Betul. Mungkin kita coba buka kali ya di sini ya. Kita coba bedah kali ya. Sebenarnya apa sih perbedaan seri-series dari Snapdragon itu dan positioningnya di mana gitu mungkin. Iya, jadi secara mudahnya angkanya kalau 8 itu yang tertinggi. Nah, 8 itu adalah segmen premium flagship. Oke, 8 tuh flagship. Ya, Pantesan ini- warnanya emas. Warnanya Benar. juga berbeda. Oh, warnanya semua beda ya? Iya. semua logo untuk seri 8 itu ada angka warna emas. Oke, Ya. oke. Nah, yang lain masih hitam. Oke, oke. Jadi seri 8 itu adalah premium flagship. Kemudian seri 7. Nah, seri 7 ini adalah kelas high end yang memiliki berbagai fitur kelas tinggi juga, tidak setinggi seri 8. Tetapi masih lebih tinggi dari rata-rata. Jadi untuk memenuhi kebutuhan segmen pengguna yang saya nggak perlu yang paling tinggi, yang asal kencang aja buat sehari-hari, saya udah aman ngerjain apa aja, itu seri 7 cocok buat mereka. Oke. Nah, lalu juga ada seri 6. Nah, itu seri yang kita sebut untuk mid range. Mid range itu seri 6 itu juga mampu memenuhi kebutuhan kita para pengguna untuk main gaming, untuk bekerja juga. bekerja. Tentunya kalau dibandingkan kecepatannya berbeda dengan seri 8 atau seri 7. 7. Tapi juga bukan berarti ini lambat-lambat amat gitu. Benar, Jadi seri benar. 6 itu juga ada beberapa seri juga. Untuk tergantung generasi juga. Benar, Ya kan benar. ada generasi pertama, kedua, ketiga. Benar. Tentunya beda generasi itu semakin tinggi lagi teknologinya. Benar. Nah, kalau seri 4 itu adalah untuk mass market. Mass market lah ya, Ya, untuk mass market lebih lah ya. yang terjangkau. Harganya Oke. bisa lebih terjangkau, lalu juga memiliki fitur-fitur yang esensial yang buat digunakan oleh para user pada umumnya. Oke, berarti 8 series itu premiumnya ya kan. Berarti kalau ada smartphone yang pakai Snapdragon 8 series itu berarti intinya wow banget ya kan experience-nya. Di atas Kelas rata-rata ya Iya. kan. Kelas Di atas banget. sultan. Kelas sultan. Di atas banget. Ya kan. Nah, tapi kalau semama lihat juga nih mungkin Mas Mikael juga lihat ya kan bahwa ada yang namanya berbeda. Seri 8. Iya. Elite ya kan. Elite. Ya, ada. Elite itu kan. Betul. Ya kan? Yang terakhir kita yang seri tertinggi kemarin Snapdragon 8 Elite. Betul. Kenapa banyak tuh pertanyaan Iya, baik itu. ke saya atau dari tech reviewer atau dari para pengguna komunitas. Kenapa sih kok nggak pakai angka 4? Betul. Apa ya. ini menghindari mitos angka Iya, 4 gitu. iya. Enggak, sebenarnya Elite itu karena CPU yang digunakan di Snapdragon seri 8 terbaru tersebut itu menggunakan arsitektur CPU Orion. Oke. CPU Orion itu adalah teknologi CPU yang digunakan oleh Snapdragon yang bahkan digunakan untuk produk laptop juga. Jadi dengan kemampuan yang sangat tinggi tapi dengan efisiensinya tetap luar biasa. Oke. Nah, itu kalau pakai teknologi Orion disebut Elite.
Maka dari itu Snapdragon seri 8 untuk smartphone yang yang tahun lalu diluncurkan yang dipakai di iQOO 13 Betul. itu namanya Snapdragon 8 Elite karena Benar. CPU yang digunakan adalah teknologi Orion. Benar. Benar. Berarti aku bisa bilang kayak ada PC grade-nya lah ya. Kemampuannya Kemampuan seperti seperti itu, PC lah setinggi ya. itu, ya. Oke. Jadi teman-teman juga yang belum tahu bahwa iQOO 13 ini kita pakai Snapdragon Elite ya kan. Yang mana ini adalah prosesor terbaru dari Qualcomm, ya Qualcomm Snapdragon yang memiliki CPU Orion yang sama seperti laptop. Kayak gitu Dan ya kira-kira. pertama kali di Indonesia iQOO. Betul, dan Betul kita selalu banget. menjadi yang pertama di Indonesia Iya. gitu ya kan. Nah, kalau Mas Mikael sendiri ngeliat Elite ini gimana nih? Ya kan, kok namanya Gen 3 tiba-tiba Elite? Kaget nggak awal-awal pernah lihat? Kaget kan, semua kan juga pada ngiranya kan habis 3, 4, Empat. kalau nggak 4 apa 5 paling ya kan. Di prank Karena atau menghindari 4 kan. Benar. Pas kaget Elite. Tunggu, kenapa Elite? Kenapa Elite? Habis dijelasin sama Pak Santo, sekarang kita semua tahu kenapa namanya Elite ya. Jadi bukan karena menghindari angka 4. Karena arsitektur Orion, teman-teman. Nah, Betul. nanti kita akan bahas ya. Sebenarnya kita bisa menepis menghindari angka 4 itu. Ya kan, tapi nanti kita bahas dulu. Tapi sebelum ke situ aku juga pengen tanya nih. Aku lupa ya kalau nggak salah semenjak beberapa tahun terakhir ya kan. Itu kayak 8 series, 7 series, itu udah ada SS-nya itu, Pak. S-nya ada meaning sendiri nggak? Nah, itu. S itu artinya gini, bisa diartikan kayak selected. Jadi fitur-fitur yang udah dipilih lah dari yang baru tahu seri nih. normalnya. Baru tahu. Jadi itu benar-benar dipilih yang paling esensial, yang paling sering digunakan dan dibutuhkan oleh para pengguna di segmen tersebut. Tujuannya oke. akhirnya juga dari produsen smartphone bisa memilih ini tujuan target marketnya itu yang mana. Siapa gitu Apakah ya. Butuhnya yang mana ya? Iya, apakah ingin menjangkau market yang lebih luas dengan fitur yang nggak perlu setinggi yang seri tertinggi, tetapi masih memiliki kemampuan yang cepat. Nah, jadi ada pilihan. Gitu. Menarik. Baru Saya tahu itu. Baru tahu. Selected tadi ya, selected Baru tadi tahu, ya. Pak. Baru tahu, betul. Ada tahu, meaningnya iya. ternyata semuanya, ada meaningnya. Oke, nah ini pas nih, bridgingnya pas nih, ya kan. Kalau Pak Susanto mungkin udah tahu, ya kan. Apa Tapi ini? kalau Mas Mikael nih, pernah denger 8S Gen 4 nggak? 8S Gen 4. Iya. Kalau cari di internet sih, ya ada. Cuman kan realisasinya belum ya. Oke. Realisasinya belum, tapi ada yang menarik. Apa itu kira-kira? Seperti yang tadi saya bilang, peningkatannya kenapa bisa eksponensial, dan itu juga yang saya pertanyakan. Ini 8S Gen 4 mau sekuat apa, Pak? Nah, Dibandingkan dengan yang generasi sebelumnya. nah ini mungkin. Ya, kalau 8S Gen 4 kita juga mengenal ada 8S Gen 3 ya. Betul, Yes. betul, Jadi betul. kita bandingkan dengan yang satu lifting nih, satu Benar, angkatan ya. benar. Jadi ini kan sebagai penerus dari 8S Gen 3. Yes. Nah, itu kemampuannya memang benar meningkatnya itu signifikan. Iya. CPU-nya aja itu peningkatannya itu 31%. Wow. Ya, jadi itu Kenceng. baru CPU-nya aja. Kalau dari GPU 49% lebih kencang. Wow. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu, ini tuh tinggi loh. Tinggi dalam 1 tahun dong ya, Pak, berarti ya? Iya, dan dari CPU dan grafik ya, dari GPU juga, plus lagi kemampuan untuk AI-nya. Oke, Oh iya, ada AI juga. lagi perhitungan AI, jangan lupa AI. Iya, iya. 8S Gen 3 itu AI sudah kencang, tetapi di 8S Gen 4 itu meningkat juga 44%. Wah. Jadi benar-benar ini bukan cuma ditambahin dikit-dikit, tapi signifikan perbedaannya. Berarti masih masuk kelas premium tapi Premium. selected tadi. Iya kan? Iya. Oke, berarti sekencang itu ya 8S Gen 4 ya. Baru launching maksudnya secara official baru launching di tahun ini kan ya? Secara Iya, SoC-nya Pasti di tahun sendiri kan. 2025. Betul. Menarik, baru, Pak. menarik banget Jadi gitu. jangan sampai wah ini kalau dibandingkan dengan 8 Elite beda jauh. Nah, ya Beda memang kebutuhan ya. berbeda. Pasti Beda ada segmen. perbedaan Yes, 8 Elite dengan yes, benar, 8S benar. Gen 4. Benar. Tapi kalau buat kita pengguna yang kita pakai sehari-hari, mungkin perbedaannya tuh minim kecuali kita benar-benar
maksimalkan kemampuannya ya. untuk Benar. Tugas-tugas tertentu. Benar. Nah, kalau aku baca-baca ya Pak ya, ATS Gen 4 ini itu punya arsitektur GPU yang sama seperti Elite gitu. Nah itu tuh kayak gimana ya Pak? Ya, itu? jadi ada teknologi baru untuk GPU di Snapdragon 8 Elite. Jadi ini saya ceritakan dengan bahasa sederhana aja. Ya. Oke, boleh nih. Jadi kalau GPU itu sifatnya kayak kasir gitu ya. Oke. Kayak kasir di sebuah supermarket gitu. Kalau kasirnya ada satu, emang dia kerjanya kan cepet. Melayani Pelanggan. pelanggannya itu Pelanggan. cepet, gesit ya. Tapi pelanggannya kan banyak, tetap ada antrian. Oke. Ya kan? Tetapi dengan dibagi kasir itu menjadi beberapa, antriannya akan tetap lebih cepat. Akan lebih cepat habis kan. Nah, GPU yang digunakan di 8 Elite itu istilahnya GPU slicing. Jadi kayak ada istilahnya kayak dibelah-belah lah prosesnya. Sehingga yang diproses ya, kalau GPU itu kan memproses semua yang berhubungan dengan grafis. Yes. Apapun yang tampil di layar smartphone kita. Mau cuman sekedar tulisan teks atau jam sampai ke 3D rendering dan lain-lain, itu kan GPU semua yang mikirin. Yes, Nah, benar. dengan kemampuan GPU slicing ini, proses itu jadi lebih cepat. Ya, lebih cepat, lebih efisien juga. Nah, itu teknologi yang juga ada di Snapdragon 8S Gen 4. Oke, berarti GPU itu ya kan, sepenting itu sebenarnya GPU itu ya kan. Ini kalau kita buat game atau Jelas grafis banget. Ya, grafis banget ya. Grafis banget. Lihat foto-foto bagus. ya kan? Nah, oke. Grafis banget itu. Kalau Mas Mikael gimana nih? Maksudnya tadi kan kita ngomongin tentang, tadi kan ternyata GPU-nya itu sama seperti kayak Elite arsitekturnya gitu kan. Nah, kalau dari Mas Mikael sendiri kira-kira seberapa penting sih sebenarnya GPU gitu di dalam suatu smartphone gitu. Tapi mungkin ada beberapa teman-teman yang sekiranya masih meraba-raba GPU itu apa dan sebagainya gitu. Oke. Sebenarnya kalian bisa mulai dengan ngecek HP kalian. Saat di foto, cekrek. Saat mungkin ya, saat lihat di viewfindernya sama hasil jadinya pas kita lihat nih, itu bisa jadi beda banget. Jadi lebih bagus. Oke. Itu semua yang handle siapa? Itu ya jelas Snapdragon-nya, Oke. chipsetnya. Ya enggak? Asik kan itu. Itu jadi yang kalau butuh grafis yang bagus, ya lihat sendiri ya gimana hasilnya. Itu salah satu contohnya. Oke. Apalagi ngelihat peningkatnya sangat signifikan ya kan dibandingkan dengan generasi sebelumnya ya kan. Apalagi kalau semua mau ngomongin gaming ya kan, berarti itu sangat penting banget ya kan kalau semua kita ngomongin grafis itu sendiri kan. Oke. Tapi menarik. sebelum lanjutin lagi nih, pengen tanya juga nih. Jadi gantian nanya nih, saya ditanya. Iya, gantian. Deg-degan nih, deg-degan. Gantian dong. Balik mesin aja. Oke. Saya pengen nanya deh. Boleh. Kan biasa Snapdragon itu dimasukin sama IQ juga ya, pakai IQ juga ya. Kan? Bener. IQ pakai Snapdragon. Bener. Akankah membawa Snapdragon lagi ke Indonesia? Jeng. Kan ada efek gitu ya. Aduh, ini sangat menohok sekali nih, antara bimbang nih, ya kan. Kalau seumpama ngelihat patternnya, ya kan, iQOO itu kan selalu ngebawa 8 series terbaru, Tertinggi. di Indonesia, ya kan. Starting dari iQOO 11, 8 Gen 2, ya kan. Terus habis itu iQOO 12, 8 Gen 3, ya kan. Terus baru banget nih iQOO 13, 8 Elite, ya kan. Kemungkinan itu sangatlah besar. Sangat besar ya. Ya kan? Karena kita memang ada dua sih directionnya kita. Yang pertama adalah dari segi kapasitas SoC itu sendiri, ya kan, itu bisa mendukung dari positioning dari produk iQOO itu sendiri. Ya kan? Tadi kan Snapdragon kan bilang bahwa asosiasinya adalah dengan premium experience. Ya kan? Begitu juga dengan iQOO. Sebenarnya kita ingin membawa pengalaman premium, ya kan? Tapi spesifiknya adalah dalam segi performance itu sendiri. Benar. Ya, kalau dilihat itu dari sendiri. berbagai model smartphone iQOO, itu performance-nya kan benar-benar dibuat setinggi mungkin. Benar. Malahan di yang iQOO 13 ya kan kita ada tuningan sendiri tuh Elite-nya. Ya kan? Korek ya. Benar, kita korek-korek gitu ya kan. Apalagi nih ada isu-isu. Tadi kita ngebahas mengenai 8S Gen 4 kan. Yes. Menarik ya. Menarik banget sih sebenarnya itu. Oke, pokoknya ditunggu aja ya kan, ditunggu aja. Kemungkinannya aku bisa bilang ada. Ya kan? Kemungkinannya itu aku bisa bilang ada karena memang
ada segmen yang belum pernah kita jamah. Jadi Ya kan? jadi produk baru. Pasti Bener ada nanti. Ditunggu aja pokoknya. Pokoknya tidak akan mengecewakan. Ya kan? Dulu pernah sempat ada rumor-rumor, katanya ini mau masuk nih, series ini mau masuk nih, ya kan? Kita lagi mencari melihat possibility itu. Ya, ditunggu Oke. aja pokoknya. Menarik. Jawaban template ya. Jawaban template. Jawaban template. Ditunggu kita, aja. kita lihat kenyataannya akan seperti Tapi kan apa. intinya itu Oke. memastikan bahwa segmen itu benar-benar ada dan harus segera dipenuhi kebutuhannya oleh Aiku. Bener banget. Karena memang Aiku sendiri itu secara corporate ya, secara brand, memang kita itu pengen memberikan yang terbaik untuk market. Dengan otomatis ketika kita ingin memberikan yang terbaik untuk market, kita harus assess ya kan, marketnya seperti apa, dan ternyata demand di segmen ini itu benar-benar tinggi. Oke. Ya kan? Jadi tidak menutup kemungkinan dan mungkin besar kemungkinannya kita bakal akan bawa sesuatu yang menakjubkan. Nggak kerasa ini udah berapa menit nih kita ngobrol ngalor ngidul panjang lebar ya kan. Thank you banget loh Bapak Susanto, thank you banget Mas Mikael ya kan. Sama-sama. Jadi kalau kita simpulkan bahwa sekarang ini itu perkembangan Snapdragon di Indonesia itu benar-benar sangat signifikan ya, menjadi salah satu pionir dan yang populer lah di industri smartphone ini. Ya kan? Ya. Dan dari segi positioning tadi Snapdragon fokusnya memang lebih ke high performance dan juga energi yang efisien, ya kan. Terus apalagi ada beberapa series termasuk 8 series yang fokusnya lebih ke premium experience, ya kan. Jadi kurang apa lagi, ya kan, Snapdragon menjadi salah satu pilihan terbaik, ya kan, kalau ketika kita memilih suatu smartphone. Oke, aku thank you banget loh udah datang ke acara Aiku Sama-sama. Talks pertama kali ini. Ya kan, thank you banget udah datang semuanya. Iya, makasih Terima sudah kasih. mengundang. Oke, thank you banget udah datang dan kita bisa tutup sesi hari ini dan see you di quest selanjutnya. Dah. Aiku.